vitamin B6. Definisi vitamin B6. Vitamin B6 terdapat di dalam 3 bentuk, yaitu piridoksin, piridoksal, dan piridoksamin. Sumber vitamin B6 paling banyak terdapat di dalam khamir, kecambah, gandum, hati, ginjal, serealia tumbuk, kacang-kacangan, kentang, dan pisang. Kekurangan vitamin B6 menimbulkan gejala-gejala yang berkaitan dengan gangguan metabolisme protein seperti lemah, mudah tersinggung, dan sukar tidur. Fungsi vitamin B6 membantu proses pembentukan energi, hematopoietik, mengatur aktivitas lain dalam pembentukan tubuh dalam bentuk umum, piridoksal fosfat dan disimpan di hati, ginjal dalam jumlah yang sangat kecil. Bentuk ekskresi vitamin B6 melalui urin adalah piridoksal, piridoksol, piridoksamin, dan fosfat. Fungsi metabolik vitamin B6 dalam tubuh, metabolisme asam amino atau aminotransferase, deaminase, dekarboksilase, desfildatase, serta porfirin, glikogen, dan epinefrin. Dan fungsi spesifik vitamin B6 koenzim dalam metabolisme asam amino dan glikogen modulasi dari aktivitas hormon steroid. Metabolisme vitamin B6. Sebelum diabsorpsi, vitamin B6 di dalam makanan yang terutama terdapat dalam bentuk fosforilasi dihidrolisis oleh enzim fosfatase di dalam usus halus. Di dalam hati, ginjal, dan otak, vitamin B6 difosforilasi kembali untuk kemudian diubah menjadi bentuk PLP oleh enzim oksidase. Fosforilasis dan perubahan oksidatif vitamin B6 juga dapat terjadi di dalam sel darah merah, di mana PLP terikat pada hemoglobin. Sebanyak 50% jumlah vitamin B6 di dalam tubuh disimpan di dalam otot. PLP di dalam hati diikat oleh apoenzim dan beredar di dalam darah dalam keadaan terikat dengan albumin. PLP yang tidak terikat diubah menjadi asam piridoksat oleh enzim oksidase di dalam hati. Ginjal yaitu metabolit utama yang dikeluarkan melalui urin. Asam folat. Asam folat juga sering disebut sebagai vitamin B9, adalah salah satu vitamin yang termasuk ke dalam kelompok vitamin B dan merupakan salah satu unsur penting dalam sintesis DNA. Unsur ini sangat diperlukan sebagai koenzim dalam sintesis pirimidin. Asam folat dapat ditemukan di berbagai jenis sayuran, kacang-kacangan, sereal, dan lain-lain. Fungsi asam folat di dalam tubuh yaitu membantu proses pembentukan sel-sel dan jaringan tubuh, yang kedua menjaga daya tahan tubuh, yang ketiga mencegah kekurangan sel darah merah atau anemia, dan yang terakhir yaitu mencegah terjadinya kelainan bawaan lahir pada janin. Sebagian besar asam folat dari makanan masuk ke tubuh dalam bentuk poliglutamat. Penyerapan terjadi sepanjang usus halus, terutama di duodenum dan jejunum proksimal. Dan 50-80% diantaranya dibawa ke hati dan tulang. Asam folat merupakan bentuk tidak aktif, sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai koenzim. Untuk menjalankan fungsi dalam metabolisme, asam folat direduksi menjadi dihidrofolat atau DHF dan tetrahidrofolat atau THF oleh enzim dihidrofolat reduktase. Karena secara biokimia tidak aktif, asam folat diubah oleh DHFR menjadi asam tetrahidrofolat dan metilhidrofolat. Asam folat ini masuk ke dalam sel secara endosintosis. THF kemudian dimetabolisme oleh enzim serin hidroksimetiltransferase atau SHMT untuk menghasilkan glisin dan 5,10 metilin THF. Selanjutnya, 5,10 metilen THF diubah menjadi L5-metil THF oleh enzim metilentrahidrofolat reduktase atau MTHFR.
THF yang dihasilkan dapat diubah menjadi 10 formil THF dan kemudian menjadi 5-10 metilen THF oleh enzim metilen tetrahidrofolat dehidrogenase atau MTHFD. Dalam biosintesis purin, 5-10 metenil tetrahidrofolat dan 10 formil tetrahidrofolat berfungsi sebagai donor gugus 1 karbon dalam pembentukan formil glisinamid ribosil 5-fosfat dan inosin monofosfat. Dihidrofolat yang terbentuk sebagai produk sampingan dari reaksi ini kemudian diubah menjadi tetrahidrofolat oleh dihidrofolat reduktase. Siklus ini diselesaikan dengan tetrahidrofolat menerima unit 1 karbon lain dan meregenerasi 5-10 metenil tetrahidrofolat dengan aksi serin hidrosimetil transferase. Dalam siklus metabolisme ini, reaksi yang dikatalisis oleh enzim metilen tetrahidrofolat reduktase sangat penting untuk regulasi tersedia 5-metil tetrahidrofolat yang diperlukan untuk sintesis metionin. Vitamin B12. Vitamin B12 ini disebut dengan kobalamin. Vitamin B12 disimpan dalam hati sebagai deoksidenosilkobalamin dengan kadar 65-70%, hidroksikobalamin sebesar 20-30%, dan metilkobalamin sebesar 1-5%. Vitamin ini memiliki manfaat untuk pembentukan sel darah merah, mengoptimalkan fungsi syaraf, menghasilkan energi, serta menjaga kesehatan kulit dan rambut. Vitamin B12 ini bersumber dari ikan, kerang, daging, hati, telur, susu, yogurt, dan keju. Metabolisme vitamin B12 pada manusia. Asam lambung dan enzim yang membebaskan vitamin B12 dari ikatan peptida dalam pangan oleh proteolisis. Kemudian vitamin B12 terikat pada protein saliva dan sel-sel parietal lambung mengeluarkan intrinsic factor, suatu glikoprotein yang penting untuk absorpsi vitamin B12 dari usus halus. Penyerapan yang normal juga membutuhkan kondisi pankreas yang normal, sehingga tripsin dan bikarbonat yang dihasilkan pada pH lebih dari 8 dapat memisahkan vitamin B12 dari protein saliva dan kemudian berikatan dengan intrinsic factor. Dan akhirnya pada kondisi ileum yang normal, reseptor sel permukaan dapat menangkap vitamin B12 yang terikat pada intrinsic factor dengan bantuan ion kalsium. Setelah proses uptake, kobalamin dipisahkan dalam endosom dan masuk ke sitoplasma, terutama berbentuk metilcobalamin atau diambil oleh mitokondria. Metilcobalamin diikat oleh metionin sintase dan membentuk remitilasi hemocysteine. Deoksiadenosil cobalamin dalam mitokondria diikat oleh metilmalonil CoA mutase dan berperan dalam metabolisme propionat. Tidak ada protein pengikat intraseluler lain yang diidentifikasi untuk kobalamin dan tidak ada juga peran metabolik.